warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6, kami dari kelas 10 IPA 2 ingin mewawancarai tentang mengatur keuangan bagi pelajar. ya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fawzul Ghali. Nama saya Azira Abdullah. Nama saya Lisa Febrianti. Nama saya Adina Nala. Ya, jadi kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Abdullah dan di sebelah saya Nama saya Syarika Rizka Hasana dari 10 IPS 2. Jadi saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Serkia tentang mengatur keuangan bagi pelajar. Nah, pertanyaan pertama nih Serkia, mengapa pelajar dianjurkan mengatur keuangannya? Jadi kalau menurut aku, kenapa sih pelajar itu harus bisa ngatur keuangan? Jadi kayak apa ya? Supaya gitu nanti keuangan kita tuh nggak melebihi yang namanya skala prioritas kita gitu loh. Jadi kan misalnya supaya kita kebiasa juga nanti sampai ke depannya kalau misalnya kita tuh harus beli apa yang kita butuhin aja. Kalau keinginan itu bisa ditaruh belakangan. Jadi kita nggak boros. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Serkia. Kapan kita seharusnya menggunakan uang? Kalau ditanya kapan kita harus menggunakan uang, pastinya kalau misalnya ada yang kita mau dan kita mau belikan. Nah, tapi cara manage-nya itu lebih baik kita gunain uang buat beli sesuatu yang benar-benar kita butuhin. Jadi kan ada kebutuhan, ada keinginan nih. Jadi kita utamain dulu kebutuhan kita, baru apa yang kita mau kita beli pakai uang kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana nih ya sebaiknya pelajar tuh menyimpan uangnya? Kalau aku sendiri karena gimana ya, aku ada dua gitu lah nyimpen uang. Yang pertama di bank sama ya di rumah pastinya. Tapi aku lebih suka nabung di rumah gitu sih. Jadi misalnya kita nabung, terus nanti kalau misalnya kita lagi butuh kita bisa ambil uangnya. Kalau di bank kan kayak belum nyari ATM-nya gitu loh. Jadi ribet gitu sih, kalau menurut aku mendingan di rumah nabung. Jadi dalam mengatur keuangan itu kan pasti ada hal-hal yang mengganggu tuh. Nah, apa aja tuh yang bisa mengganggu keuangan pelajar? Kalau waktu di semester sih karena aku banyak event jadi ngeganggu itu DAP. DAP itu sama keuangan kayak ya udahlah pokoknya hal-hal yang digunakan buat event, karena itu rata-rata aku kan ikut 4 event nih. Terus kayak yang 2 tuh uang mama, yang 2 uang aku. Jadi kayak kayak ya udah mereka ngeganggu keuangan gitu loh. Jadi yang biasa bisa dipakai buat jalan gitu. Terus akhirnya harus ditabung buat bayar-bayar kayak gitu. Terus lapar mata sih, kayak temen aku beli ini terus aku kayak aduh aku pengen gitu. Itu sih yang ngeganggu keuangan biasa. Nah, itu kan tadi yang mengganggu nih. Kalau misalnya nih, siapa yang dapat membantu? Orang tua dong pastinya. Misalnya kita aku suka gitu sih, kayak tiba-tiba ayah ngasih uang kayak nih uang gitu. Terus uang itu tuh biasanya nggak langsung aku pakai, aku pikirin oh ini buat apa ya. Yang paling mendekati tuh yang deadline-nya udah mendekati itu apa ya, misalnya DAP udah misalnya dikasih 100.000, ya udah aku bayar buat DAP dulu gitu. Jadi ya pastinya orang tua yang bisa ngebantu keuangan aku sendiri. Oke nih, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Jadi kan bagaimana cara untuk mengatur keuangan dengan baik? Kalau bagaimana cara ngatur keuangan supaya baik gitu, yang pertama misalnya kita dikasih uang nih, terus ya udah, jadi pertama kali kita dikasih uang kita sisain dulu uangnya, kita tabungin. Jadi misalnya kita dikasih 500.000, kita tabungin dulu dua setengah atau misalnya 100.000 kita tabungin. Nah sisanya baru kita bisa pakai. Tapi itu juga jangan dipakai semuanya gitu loh. Seminimal mungkin lah, sehemat mungkin dipakainya. Jadi tabungan kita juga bisa banyak gitu. Terus gimana caranya? Ya pokoknya kita harus manage diri kita harus bisa handle diri kita gitu. Gak boleh yang namanya lapar mata. Kalau lapar mata ya tahan-tahan lah. Biasanya ada lebih penting daripada yang kita mau gitu loh. Gitu aja sih. Oke, segitu aja pertanyaan dari saya dan jawaban dari Serkia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, itu sih ngomong apa?
Kalau jauh-jauhan masih itu yang bener apa jadinya nggak enak dilihatnya. Nggak boleh. Kami dari kelompok sekian. Apa sih gimana cara ngomongnya? Kan gue bilang briefing dulu. Tahu ya dia main ngomong. Iya tadi gue kira ya. Kalau nggak lupa. Yuk, kelihatan dong, kelihatan nggak bukunya? Enggak. Dia menurut pendapat pribadi gue kan. Kecepat kan? Hah? Kalau tetapan? Tadi marah-marah. Iya yang Itu bolanya.